Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, bangsa dan setanah air yang saya cintai. Tentunya juga yang saya banggakan, saya muliakan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang prosila dan prolepah. Seperti video yang kemarin atau yang tadi ya, yang saya sampaikan mengenai mengenai prolepah dan prosila dan prolepah. Apa itu prosila dan apa itu prolepah? Intinya prosila itu suatu peradaban, suatu perilaku ataupun hal apapun yang positif, yang menghasilkan kemaslahatan. Nah, kalau prolepah yaitu suatu perilaku dan apapun yang jelas yang menghasilkan mudarat, keburukan. Itulah prolepah dan prosila. Maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai prosila dan prolepah. Nah, ketika bangsa ini masih dikendalikan, masih dikuasai, masih didominasi oleh orang-orang prolepah, maka negeri ini tidak akan bisa maju secara positif. Nah, karena apa? Karena yang namanya prolepah itu hanya memiliki nilai-nilai keduniawian. Nah, maka dari itu yang namanya duniawi itu tidak bisa memberikan kemaslahatan untuk kehidupan. Terkecuali di situ ada nilai-nilai prosila. Nah, jadi duniawi dan maksudnya begini, prolepah ini cenderung ke duniawi yang dipikirkan. Ketika menjadi manusia berkarakter materialistis dan egois. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki nilai-nilai luhur yang namanya agama. Nah, ketika orang tidak memiliki agama, tidak memiliki ilmu agama, itu akan buta. Walaupun dia pinter, pastinya tidak benar. Makanya ada peribahasa wong pinter geblinger. Nah, itulah orang pinter mengenai ilmu dunia tetapi tidak pinter mengenai ilmu agama. Ini dua hal ini tidak bisa satu ditinggalkan. Ilmu agama tanpa ilmu dunia akan lumpuh. Dan sebaliknya, ilmu dunia tanpa ilmu agama akan buta. Maka dari itu kedua-duanya ini harus seimbang, harus sinkron, harus sinergi
supaya menjalankan kehidupan ini tidak nabrak-nabrak, sehingga menjalankan hidup ini memiliki kekuatan, kekokohan. Maka dari itu ada yang namanya lahir dan batin, ada yang namanya raga dan jiwa. Maka ada lagu Indonesia Raya, kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tetapi selama puluhan tahun negara ini tidak membangun jiwa, hanya membangun raga, yaitu keduniawian saja. Terbukti nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlak mulia sangat sedikit dimiliki anak bangsa. Dikarenakan apa? Dikarenakan anak bangsa tidak memiliki ilmu pengetahuan yang namanya agama tadi. Maka sangat wajar ketika anak bangsa itu hanya berpikir berorientasi duniawi. Lihat saja bukti realita di kehidupan kita semua. Banyakkan kehidupan yaitu materialistis dan egois, tidak peduli sesamanya. Dan ini semakin kesini itu kehidupan semakin berat. Karena apa? Karena nilai-nilai agama memang ditinggalkan. Bukan kesalahan anak bangsa ketika bangsa berbuat yang tidak baik. Seperti contoh misalkan menjadi pejabat tidak amanah, menjadi pengusaha juga tidak peduli dengan lingkungan, yang penting keuntungan tadi, yaitu pikirannya hanya pondotonya. Menjadi bangsa, menjadi rakyat juga hanya berpikir materialistis saja. Maksudnya hanya berpikir pondotonya saja. Maka dari itu yang namanya perjudian apa itu online katanya, dan berbagai hal kemudaratan banyak kita saksikan di kehidupan masyarakat kita. Ini sangat memprihatinkan. Kita jangan menyalahkan rakyat kita, jangan merasakan bangsa kita, karena selama puluhan tahun agama yang seharusnya harus ditampilkan untuk mendidik anak bangsa, agama yang seharusnya ditampilkan untuk mendidik jiwa-jiwa anak bangsa, tetapi di pendidikan formal justru agama tidak diprioritaskan. Inilah kesalahan. Kalau ingin membenahi bangsa dan negara, kita harus membenahi, yaitu tadi 3 hal. Merevolusi struktur organisasi, merevolusi tata kelola negara, dan merevolusi sumber daya manusia. Tentunya merevolusi sumber daya manusia melalui yaitu mekanisme pendidikan. Agama harus ditampilkan. Agama harus disuguhkan untuk anak bangsa ini, supaya ketika dewasa mereka tahu mana yang mudarat, mana yang maslahat, mana yang hak, dan mana yang batil. Nah,
kita harus tobat nasional. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita mungkin kalau merenungi diri kita, kita salah semua. Maka dari itu saya menawarkan ide dan gagasan. Mungkin gagasan saya ini bisa didengarkan oleh penggede-penggede negeri ini. Pada Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau orang baik, orang cerdas, orang ikhlas memimpin negeri ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan jajarannya. Dan kepada pejabat-pejabat tinggi di negeri ini, baik legislatif, yudikatif, eksekutif, mari kita bersama-sama gotong royong menjaga bangsa dan negara ini dari keterpurukan, dari nilai-nilai prolepah tadi. Nah, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan yang sedikit Orian ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan insya Allah lain waktu ini kita sambung kembali. Insya Allah masih banyak sekali ide gagasan yang masih di kepala saya ini, tetapi saya tidak walaupun saya yakin ilmu ini benar, tapi yang maha benar belum tentu ilmu ini benar gitu. Saya hanya ingin yang diisi di kepala saya ini keluar gitu saja. Saya ingin bangsa ini lebih baik, kehidupan kita ini lebih baik, dan saya ingin negara ini menjadi negara yang maju di berbagai aspek, bukan hanya ekonomi saja, maju dalam beragama, berseni budaya, dan lain sebagainya. Itu saya, walaupun wong cilik, terus terang saya tidak pernah yang namanya sekolah formal, seperti maksudnya sekolah kayak di perguruan tinggi itu sampai dalam arti maksudnya sarjana, master, doktor, itu saya tidak mengenal. Tapi saya banyak bergaul dengan banyak orang, dan saya walaupun tidak pernah sekolah, saya selalu belajar dengan orang-orang yang pintar-pintar, dengan orang-orang siapapun. Itu tujuan saya, supaya saya mengerti, saya paham, dan saya sebenarnya tidak layak memberikan apa ya namanya ini, ide dan gagasan ini untuk yang terhormat Bapak Presiden atau jajarannya, karena saya memang terus terang bukan siapa-siapa. Mungkin bisa dibilang orang jalanan yang pernah ataupun mau belajar secara otodidak dengan siapapun. Jadi terus terang nggak tahu ilmu yang saya sampaikan ini, pengetahuan yang saya sampaikan ini benar atau salah, saya juga tidak tahu. Tapi saya meyakini ini saya tidak ujuk-ujuk. Saya benar-benar sudah sangat lama
belajar tentang apapun yang saya bisa, saya mampu. Walaupun saat ini ya belum mampu gitu, tapi merasa mampu aja, merasa yakin saja gitu. Nah, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti insya Allah video akan saya upload lagi, bikin video lagi, dalam arti kita akan bahas lebih dalam, lebih luas tentang mengenai bangsa dan negara Indonesia ini supaya lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.